Maknanya ma na'budullah illa bima syara'. Kami tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala lewat lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu demikian. Jadi bahasan kita kemarin tentang yakni sholat Jumat, tentang Jumat ya sudah kita bahas. Sekarang adalah kebid'ahan wa akhta dan kesalahan. Ya. Jadi apa bedanya antara bid'ah dengan kesalahan? Ya. Jadi kalau bid'ah ya itu pasti salah, pasti keliru. Ya. Itu demikian. Karena Rasul katakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Kalau kesalahan belum tentu bid'ah, itu demikian. Ya, ini. Kemudian kalau bid'ah itu dikerjakan terus menerus dan itu dianggap ibadah. Kita kembali kepada istilah bid'ah itu sendiri secara syar'i, yakni thariqatun fiddin mukhtara'ah. Satu cara di dalam beragama yang diada-adakan, tudahi yang menyerupai syariah, yang menyerupai syariat. Ini menyerupai syariat ini contohnya sholat. Sholat itu ada waktu-waktu yang ditentukan. Sholat subuh munculnya fajar sodik sampai terbitnya matahari. Sholat duhur ketika matahari pas ada di tengah gingsir sedikit, ini sudah masuk duhur. Ya. Kemudian akhirnya ketika bayang-bayang sama lebih sedikit sudah masuk asar. Ya, dan seterusnya. Jadi waktunya ada ketentuan. Kemudian apalagi bilangannya? Subuh 2 rakaat. Ya, maghrib 3 rakaat. Zuhur, asar, isya 4 rakaat. Ini sudah ada ketentuannya. Kemudian apa? Gerakannya ada ketentuannya. Ada ruku, ada sujud, ada duduk iftiras, ada duduk tawaruk. Ya. Lah ini syariat. Jadi kalau ada satu jalan beragama, metode beragama ya yang diada-adakan yang menyerupai syariat, maka itu bid'ah. Ya, ini. Jadi maknanya apa? Ya, satu contoh. Kalau ada orang yakni habis salam ya, noleh assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian salaman. Jawabnya boleh ndak kira-kira? Angsal mboten kinten-kinten. Mantun salam salaman. Nggih. Lu gak opo-opo. Ojo maneh salaman. Ya, habis salam koprol itu ndak masalah. Karena sudah selesai sholat. Sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Salam-salaman tidak masalah. Kan begitu. Mereka kan begitu. Ya. Jadi mari salam kemudian apa? Joget. Tidak apa-apa. Habis salam, assalamualaikum kemudian joget. Ya, tidak ada masalah. Cuma permasalahannya setiap habis salam mesti joget. Lu ada apa orang ini? Ini suatu penetapan syariat. Makanya ada kaidah al-musbit yutolabu bihid dalil. Orang yang menetapkan satu hukum dituntut dalil. Kalau mari salam mesti salaman, mana dalilnya? Lu itu begitu. Karena bid'ah itu apa? Ditetapi terus menerus. Ya, itu gitu. Padahal tuntunan salaman tidak begitu. Nah ini yang terjadi. Ya, itu demikian. Jadi maka di sini dibahas tentang yakni akhdasan nas kasiran minal bid'ah wal mukhalafat yaumal jum'ah. Ya, itu. Jadi
orang banyak sekali mengada-adakan dari perbuatan bid'ah dan yang menselisihi syariat, menselisihi sunnah ya di hari Jumat. Ini sang mu'alif ini karena orang Timur Tengah, maka kebid'ahan yang disebutkan di sini itu yang ada di Timur Tengah. Ya, nanti yang di sini juga kita akan bahas sama ndak ya. Nah, itu demikian. Ini. Jadi di antaranya i'tiqadu kasirin minal awam anna fi yaumil jum'ati sa'atan nahs la budda ayyusaba fiha bisu'in. Ya. Mereka di sana itu punya keyakinan, yakni kebanyakan orang awam itu bahwasanya di hari Jumat itu ada waktu-waktu yakni apa? Sial. Ada waktu-waktu cilaka. Ya, itu. Maka di waktu itu maka dia akan terkena satu bala, satu kejelekan, satu kesialan. Itu demikian. Ya. Ini jelas batil, menselisihi yakni sunnah-sunnah Rasul yang sahih. Ya, yang dikuatkan bahwasanya anna fil jum'ati sa'atan ijabatan. Bahwasanya di hari Jumat itu justru di situ apa? Ada waktu-waktu diijabainya doa. Waktu-waktu yang mustajabah. Ya. Ini dari Jumat itu. Sebagian ulama mengatakan ya ini apa? Setelah asar itu saat-saat mustajabah. Ya. Nah itu demikian. Wa fihi takhkirun wa taqlilun li hadzal yaum. Ya, maka keyakinan ini ada perendahan, nganggep remeh pada hari Jumat ini. Yang Allah agungkan hari Jumat. Ya. Diciptakannya dunia hari Jumat, nanti hari kiamat hari Jumat. Ya, itu demikian. Jadi apa? Ada hari Jumat ini adalah hari yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Itu demikian. Kemudian di antaranya ya ini kebid'ahan dan sudah ada kesyirikan. Kemudian yang kedua i'tina'ul qa'imina 'alal masajid biwadifati muqimus sya'air. Jadi ada orang yang senantiasa yakni di masjid-masjid itu di hari Jumat itu dia punya tugas muqimus sya'air. Jadi menegakkan syiar-syiar. Ya apa menegakkan syiar-syiar itu? Ya. Yakni syiar-syiar li qiraati suratin minal Quran qabla sholatil Jum'ah. Jadi di sana ya, jadi belum sholat Jumat itu Quran dibacakan. Ya, kalau di sini kaset. Kalau di sana enggak. Langsung orang pakai pengeras. Ya. Ini oleh yang nulis Sahih Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq ya. Itu kira-kira 90 tahun yang lalu baru munculnya. Ya, itu di dalam Sahih Fiqhus Sunnah itu dibahas. Jadi termasuk apa di dalamnya di situ oleh Sayyid Sabiq tarhim. Ini kan mereka mengatakan tarhim itu, ya. Salatu wassalamu alaik. Ya itu sebelum subuh ya Rasulullah itu di Mesir. Yang mengada-adakan itu orang Mesir. Ya. Banyak santri Indonesia yang kuliah di Mesir. Tahu dibawa ke Indonesia atau orang Indonesia ke Mesir tahu begitu. Akhirnya sampai sekarang sebelum subuh sudah disetel. Nah, kalau di sana orang langsung ngaji. Ya, itu. Masih belum ada speaker di loteng yang tinggi itu. Ya, itu demikian. Ya sudah ada pengeras suara. Ya, ini pakai pengeras suara. Ini. Jadi kalau di sini
mereka apa? Pakai kaset. Ya. Kalau ada pertanyaan, boleh enggak kira-kira? Ya, baca Quran sebelum Jumatan boleh enggak kira-kira? Ada jawabnya apa? Boleh. Ya, enggak ada larangan, cuma ya seperti tadi. Jangan diterus-teruskan seolah-olah itu syariat tuntunan. Nah, itu nanti masuk kepada bid'ah seperti salaman. Oleh karena itu para ulama membagi bid'ah ini ada dua. Ada bid'ah hakiki. Bid'ah yang sebenarnya bid'ah. Ada bid'ah idofi. Disandarkan kepada dalil umum kemudian dikhususkan. Atau dalil khusus diumumkan. Nah itu demikian. Ini bid'ah idofi. Yang paling banyak gitu. Seperti orang salaman habis apa? Habis salam. Ya, jabatan tangan habis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu demikian. Ya. Ini ada dalilnya orang jabatan tangan itu ada. Ya. Rasul nuntunkan enggak? Nuntunkan. Bahkan Rasul mengatakan akan gugur dosa dari kedua belah pihak sebelum apa? Yakni pisahnya kedua tangan ini. Itu menunjukkan apa? Ada. Ya, itu demikian. Dalil umum dikhususkan oleh mereka. Itu gitu. Jadi habis apa? Salam jabatan tangan. Loh, itu demikian. Ya, ini butuh dalil. Ya, karena ini penetapan al-musbit yutolabu bihid dalil. Ya, itu demikian. Termasuk apa yang baca-baca Al-Quran di atas itu ya menjelang Jumat ini ya, katanya menegakkan melaksanakan apa syiar-syiar. Ya, itu gitu. Kemudian di antaranya kebid'ahan atau kesalahan di hari Jumat. Idza jalasal khatibu bainal khutbataini saha muqimu sya'air. Ya, apabila khatib duduk di antara dua khutbah. Ya, itu, maka berteriaklah muqimu sya'air, orang yang menegakkan syiar-syiar ini. Kalau di sini apa? Bilal. Ya, ini di antara apa ini duduk pertama ke duduk yang kedua, di antara dua duduk itu mereka mengucapkan apa? Yakni doa. Ya, itu. Dan kemudian apa? Mereka supaya apa? Diamini oleh orang-orang yang ada di belakangnya. Nah, itu demikian. Ya, ini tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya. Kalau di Indonesia, ketika khotib mau naik itu juga ada. Ya, membaca salat Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma itu gitu. Ya, sebelum itu juga mereka mengingatkan. Ya, ini muqimus sya'air tadi itu mengingatkan. Ya, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghawt ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ya, ini maksudnya mengingatkan, maksudnya bagus itu ya, tapi bahasa Arab sing dielingno gak ngerti ya sik tetep. jadi apa? Idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit, apabila engkau berkata kepada temanmu jangan rame-rame, ada gitu. Ya, wal imam yakhutub, sedangkan imam ini sedang khutbah, faqad laghauta, sia-sia Jumatanmu. Ya, itu demikian. Dia mengingatkan sebetulnya, ya, tapi bahasa Arab dan itu diulang-ulang. Ini penetapan syariat. Ono ndak dalilnya. Sebelum apa khotib naik mimbar,
kemudian apa? Muqimus sya'air ini kalau bahasa sini ini Bilal, ya, yang mengingatkan kayak gitu ada ndak dalilnya? Enggak ada. Ini penetapan hukum, maka kaidahnya al-musbit yutolabu bihi dalil. Orang yang menetapkan hukum dituntut dalil karena dilaksanakan berulang-ulang. Itu demikian, ya. Ini. Jadi enggak benar yang demikian ini. Kemudian di antara kesalahan-kesalahannya itu adalah ittikhadhu manabir zaidatin an salasi darajat qati'atan lisuhu. Ya, menjadikan mimbar itu ya lebih dari 3 tingkat, itu gitu. Kemudian panjangnya itu nutupi shaf. Ya, ini. Nah, ini satu kesalahan, mimbarnya Rasul itu tidak lebih dari 3, jadi 1, 2, nah, ya. Kemudian untuk duduk itu demikian, ya. Ini dan tidak menghalangi shaf. Kemudian ilzamul imam ba'dal khutbatil ula ya'muruhu lil hadirina bid-du'a. Ya, itu. Jadi imam ini melazimkan, khotib ini melazimkan setelah khutbah pertama itu memerintahkan jamaah untuk berdoa. Ya, itu. Fa ya ma'asyiral muslimin, ya, ud'u rabbakum. Ya, tadarruan wa khufyatan, wahai yakni kaum muslimin, ya, jamaah salat Jumat, berdoalah kalian kepada Allah. Nah, ini tidak ada tuntunannya ini. Ya, itu yang ada di sana, ya. Ada demikian. Jadi ini. Jadi imamnya menyerukan demikian. Ya, ini tidak ada dalilnya, dan kalau ini dilakukan terus-menerus, nah, ini masuk ke dalam apa? Ya, ini. Kok yang disorot ini sholat Jumat, padahal ibadah-ibadah yang lainnya itu juga banyak. Ya, itu demikian. Ya, ini. Kemudian diantaranya apa saja? Ya, habis sholat, ya, apa zikirnya keras. Boleh ndak? Ya. Jawabnya boleh, karena Rasul pernah laksanakan, pernah lakukan, ya, zikir keras. Tapi Rasul lakukan ini untuk mengajari sahabat. Yang kedua, ketika Rasul mengeraskan suara, sahabat tidak mengikuti seperti di sini, ya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak begitu. Ketika Rasul mengeraskan, menjaharkan zikir setelah sholat, sahabat diam mendengarkan. Oh, yang dibaca Rasul itu ini. Loh, itu demikian. Ya. Sehingga para ulama yang membolehkan zikir keras, ya, itu tujuannya untuk ngajari makmum, untuk ngajari jamaah. Ya, kalau sudah bisa, ojo diterus-terus, no. Nah, kalau diterus-teruskan, kalau ndak keras, nggak enak rasanya. Ini butuh dalil. Ya, sama dengan apa lagi? Sebelum sholat baca usolli fardul isya'i arba'ata raka'atin ma'muman imaman lillahi ta'ala. Boleh enggak? Ya. Kembali lagi definisi sholat, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Baca usolli di luar sholat.
Maka jawabnya apa? Boleh, boleh. Sehingga para ulama yang membolehkan itu apa? Mereka membolehkan karena untuk mengajari orang untuk menghadirkan niat. Nah, itu demikian. Jangan diterus-terus. No. Kalau terus-teruskan ini butuh dalil. Ya sebagaimana tadi saya katakan sebelum sholat joget. Tidak apa-apa. Joget ya, habis joget Allahu Akbar. Sah enggak sholatnya? Sah. Ya. Tapi kalau sebelum sholat pasti joget, maka ada tanda tanya besar. Oh, kena apa wong iki? Ini penetapan hukum. Enggak boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan wong Rasul juga ngajari sahabat ya, menghadirkan niat enggak pakai pelafatan kok. Enggak perlu. Wah itu begitu. Itu sebagian ulama demikian, sebagian ulama ini berpendapat untuk melatih. Tapi yang fatal, yang parah itu diterus-terus no. Nek gak diwoco, nek gak dibanteno gak enak sawangane. Jadi nek gak moco sholli fardal maghrib itu gak enak rasa. Lah itu begitu. Ya. Padahal apa awalnya itu latihan untuk menghadirkan niat. Nah, itu begitu. Ya. Nah, ini. Jadi banyak di tengah-tengah kita ini. Ya. Nah, ini. Jadi ini juga bisa masuk Jumat kalau mau Jumatan. Ya. Usolli fardul Jum'ah rakaatain makmuman lillahi ta'ala. Lalu itu begitu. Ya. Nah, ini. Dan mereka khotib itu memerintahkan ya setelah khutbah yang pertama ke khutbah yang kedua itu memerintahkan makmum untuk berdoa ya itu pakai dalil hadis orang yang bertobat itu apa sebagaimana orang yang tidak punya tobat ya at-taib minadz dzambi orang yang tobat dari dosa kamalla dan bala seperti orang yang tidak punya dosa. Itu demikian. Jadi pakai dalil itu dalil umum digunakan untuk khusus Jum'ah. Itu masuk dalam kebid'ahan. Ya, itu demikian. Jadi dalil umum dikhususkan, dalil itu begitu. Misalkan ada orang ngasih ke orang lain ya. Kalau kamu naik kendaraan baca ini 50 kali. Kalau kamu berjalan baca ini sekian kali. Dia pakai dalil umum. Ayat Al-Quran wazkurullaha dzikran katsira wassabbihu bil ashiyyi wal ibkar. Berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Dia pakai dalil ini loh. Ya. Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir. Dia pakai dalil itu. Padahal dia menetapkan bacalah 50 kali. Bacalah sekian kali. Allah tidak menetapkan. Allah berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang tapi dia. Jadi akhirnya apa? Masuk ke dalam kebid'ahan. Jadi dalil umum dikhususkan sendiri. Ya. Dan ini apa? Sahabat pernah negur. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari waktu masuk masjid, di dalam masjid ada orang bikin lingkaran, dipimpin satu orang di tengah, masing-masing orang megang batu 100. Dikomando sama yang di tengah. Sabbihu mi'ata marrah. Tasbihlah 100 kali. Minda batu subhanallah. Ya. Hamidu mi'ata marrah. Tahmidlah 100 kali. Alhamdulillah. Habis komando lagi. Sahabat ini mau marah, tapi ada yang lebih alim. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an sehingga apa dilaporkan perkara, ditegur sama sahabat Abdullah bin Mas'ud. A'antum ala millati ahdami millati Rasulillah wa ashabi. Apakah Anda ini merasa berada di atas jalan agama yang paling
benar dibanding dengan agamanya Rasul dan para sahabat. Agama yang diajarkan Rasul kepada sahabat, yang diterima sahabat dari Rasul. Maknanya apa? Kami ini tidak pernah menerima dari Rasul ajaran kayak gini, ini tidak pernah. Ya. Au muftatihu babad dolal, atau Anda ini orang yang membuka pintu kesesatan. Orang yang ngawali kesesatan, orang yang ngawali kebid'ahan. Ya, ini orang-orang Khawarij ternyata. Katanya periwayat hadis, mereka orang yang memerangi kita pada waktu perang Nahrawan. Itu orang-orang Khawarij itu. Jadi belajarnya tidak lewat sahabat, langsung dipelajari sendiri. Ya, tidak lewat jalur yang benar, tidak. Itu demikian. Sehingga terjebak ke dalam apa? Kebid'ahan. Ya, itu demikian. Padahal apa? Oleh sahabat itu dikatakan, ya, dikatakan begitu. Apakah Anda merasa lebih benar? Dia menjawab, ya Aba Abdurrahman la nurid ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Tidaklah kami menginginkan melakukan ini kecuali pahala, kecuali sorga. Jawab sahabat Abdullah bin Mas'ud, kam mim muridin la yusibah. Berapa banyak orang yang kepingin kebaikan, kepingin pahala, kepingin sorga, tapi dia tidak dapatkan. Kenapa? Karena caranya salah. Ya, subhanallah baik, alhamdulillah baik, Allahu Akbar baik. Ya, tapi kalau caranya bikin sendiri nggak baik, ya itu demikian. Jadi ndak benar caranya, ya. Itu demikian. Jadi ini banyak sekali saat ini di tengah-tengah kita. Padahal waktu itu apa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, wa aniyatuhu lam tuksir wa siyabuhu lam tublah. Bejanannya Rasul itu masih utuh. Bajunya Rasul itu belum usang. Maknanya kamu baru ditinggal wafat oleh Rasul, sudah melakukan hal-hal yang Rasul tidak pernah contohkan, Rasul tidak pernah tuntunkan. Kamu bikin sendiri. Loh, itu begitu. Ya, ini. Makanya kaidah-kaidah bid'ah ini kita harus tahu. Ya, karena banyak di tengah-tengah kita. Ya, sampai ada seorang Gus mengatakan, ya titik-titik bid'ah mosok salaman lagi gak oleh. Ya, itu jabatan tangan naik gak oleh. Mari salam. Padahal ojo mana jabatan tangan. Ya, pokoknya mari salam koprol itu loh, ndak apa-apa. Ya ndak apa-apa intinya. Masih kon mari habis salam kemudian ndak hanya jabatan tangan, apa saja boleh. Ya, tapi kalau itu dilakukan terus-menerus dan dirutini, itu seperti apa? Syariat yudohi syariah. Ya, itu definisinya bid'ah, itu menyerupai syariat. Itu demikian. Ya, Rasul tidak contohkan, ya, Rasul tidak ajarkan ke sahabat. Itu demikian. Ya, ini. Kemudian sholatus sunnah qobliyah lil jum'ah. Nah, ini sholat sunnah qobliyah. Di sini ada ini. Ya, habis adzan pertama, mereka mesti berdiri melakukan sholat 2 rakaat. Nggak ada dalilnya ini. Adzannya kan 2 kali. Adzan pertama mereka berdiri sholat 2 rakaat. Nah, kalau ditanya apa? Qobliyah Jumat katanya. Mana ada? Nggak ada qobliyah Jumat itu. Yang ada sholat apa? Sunnah apa? Sunnah mutlak. Begitu masuk masjid selama imam belum datang, belum naik mimbar, kita sholat 2 rakaat berapa kali boleh. Ya, itu waktu sholat sunnah mutlak. Ya, itu demikian. Tapi mereka enggak. Ya, makanya kalau saya Jumatan di tengah-tengah mereka, ya habis adzan pertama ya saya tetap duduk, enggak berdiri. Karena apa? Karena enggak ada. Qobliyah Jumat itu tidak ada. Ya, nah ini.
Jadi ini masuk apa? Masuk bid'ah idhofiyah atau bid'ah hakiki? Bid'ah idhofiyah apa? Hakiki kan gitu ya. Itu. Jadi kalau secara khusus itu hakiki, ada dalilnya memang. Ya. Kalau dinisbatkan kepada sholat Jumat. Tapi kalau sholat-sholat yang lainnya itu ada. Ya. Cuma pertanyaannya apakah setiap sholat apa ini 5 waktu sholat ini ada qobliyah atau ba'diyahnya? Ya sunnah rawatibnya itu mesti ada. Jawabnya enggak. Penentuan ada tidaknya itu dengan dalil. Kalau enggak ada ya enggak ada sudah. Ya. Demikian. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Ini. Sholat asar. Ada enggak qobliyah asar kira-kira? Ba'diyah asar ada enggak? Jawabnya malah ada larangan. Ya, enggak ada ba'diyah asar. Larangan sholat sunnah setelah asar ada malahan. Ya, itu demikian. Ya, ada seseorang ngebel saya, Ustadz Sahih Bukhari ini ada Ustadz Rasulullah sholat sunnah 2 rakaat setelah asar Ustadz. Ya, Sahih Bukhari itu. Katanya enggak boleh. Lah kok ini ada? Ya, itu. Maka saya jawab. Ya, itu. Ini Ustadz ini dikenal ya. Tapi gak iso moco kita. Nah, ini sing dadi masalah. Ya. Lah nek sampean ngaji Bukhari iku yang buka Fathul Bari. Kalau ndak dibuka Fathul Bari, bingung sampean nanti. Dohirnya itu nabrak-tabrakan ini 2 dalil ini. Ya, padahal itu ndak tabrakan, ternyata apa? Dibuka di Fathul Bari oleh apa? Imam Ibnu Hajar Asqalani disuruh merujuk ke hadisnya Abu Dawud. Ya, juz berapa, halaman berapa saya lupa. Di situ disebutkan. Ya. Jadi itu khususnya Rasulullah. Selain Rasul enggak, Bu? Rasul menetapi sholat sunnah setelah asar itu sampai beliau wafat. Itu khususnya Rasul. Ya. Lah nek enggak didelok sarai yo gak ngerti yo. Ya, itu demikian. Ya, ini. Jadi makanya kita harus tahu kaidah-kaidah ini ya di dalam memahami nas-nas ya, itu demikian. Kemudian isghalul imam bid-du'a idza sa'idal mimbar mustaqbilal qibla qabla al-iqbali 'alan nas wassalam alaihim. Ya. Jadi imam naik mimbar. Ya. Sebelum menghadap orang, jadi dia naik. Jadi naik itu otomatis menghadap kiblat. Imam ini naik mimbar. Di atas apa? Di atas mimbar sebelum dia menghadap ke jamaah, ke makmum, sebelum dia salam ke makmum, berdoa lama. Ya, ini juga tidak ada tuntunannya ini. Ini. Kalau di sini kan tidak. Naik, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad itu. Setiap tingkat itu apa? Ada dibacakan oleh Bilal. Ya, itu. Kalau di sana di Timur Tengah itu muki musya'air, ya. Kalau di sini namanya Bilal, itu gitu, ya. Ini. Jadi
menghadap ke arah itu. Ya kalau di sini cuma naik mimbarnya itu aja. Ya, bukan khotibnya yang berdoa tapi bacakan gitu. Kemudian al-qu'udu tahtal mimbar waqtal khutbah talaban lil istisfa. Ya. Ketika imam itu khutbah di atas mimbar, ada orang-orang itu yang duduk di bawah mimbarnya. Ya. Kenapa? Ya, talaban lil istisfa. Karena dia ingin minta apa? Syafaat. Ya, supaya dapat syafaat. Jadi imamnya pas naik mimbar, ya, imamnya pas khutbah, dia maju ke depan di bawah mimbar. Jadi dia duduk di bawah mimbar. Ya, itu demikian. Enggak duduk pas di softnya itu enggak, tapi di bawah mimbar. Itu apa? Dia cari syafaat katanya. Ya, ini perkara-perkara yang bid'ah itu kalau dilakukan terus menerus itu jadi satu ketetapan hukum, seolah-olah syariat itu begitu. Ya, itu demikian. Ini. Dan ini banyak sekali. Ini hanya sholat, waktu-waktu sholat saja. Ya, belum lagi nanti apa? Acara-acara yang lainnya yang ada di masyarakat. Orang meninggal. Ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai 7 hari. Lu kenapa kok ndak mulai 9 hari, ya, 11 hari, ya, 13 hari, kok 1 sampai 7, 40, 100, 1000. Ya, kenapa kok itu? Ini satu penetapan hukum. Ya, maka itu dituntut dalil mana dalilnya? Kemudian bacaannya, yang dibaca ya itu, susunannya ya kayak gitu. Seolah-olah Rasul itu ngajarkan itu. Sama dengan orang sholat. Sholat itu gerakannya gini, bacaannya ini, waktunya ini. Loh itu ada. Itu menyerupai syariat. Ya, makanya kalau kita kembali kepada yakni makna arti bid'ah secara syariat. Ya, berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Tariqatun fiddin. Jadi jalan di dalam beragama. Mukhtaro'ah yang diadakan. Tudohis syariah yang menyerupai syariat. Itu menyerupai syariat. Bilangannya, bacaannya, doanya. Itu menyerupai syariat. Itu demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Yang sering terjadi di masyarakat, ya, apalagi ya saat-saat ini, jadi akhir zaman ini, jadi banyak sekali tambah-tambahan dan pengurangan-pengurangan di dalam ibadah, sehingga kalau ada orang melaksanakan sunnah, melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul, maka itu dianggap aneh, dianggap asing, dianggap nyeleneh. Nah, itu demikian. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Kemudian diantaranya yakni kesalahan, ya, di dalam sholat Jumat, di dalam Jumatan, ya. I'radul khutbah an khutbatil hajah. Berpalingnya para khotib-khotib untuk menggunakan khutbatul hajah. Pembukaan yang saya buka setiap saya ngaji itu, ya. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu khutbatul hajah. Khotib-khotib Jumat ini tidak mau pakai ini.
Ya, berpaling dia dari khutbatul hajah. Padahal ini adalah sunnah Rasul. Ya, jadi sama sekali tidak pernah dipakai. Ya, jadi pakai yang lainnya. Kalau saya gunakan di mana-mana saya gunakan. Kenapa? Karena kebid'ahan itu ada di mana-mana. Makanya saya kalau khutbah, kalau ceramah itu mukaddimahnya khutbatul hajah ini. Ya. Itu demikian. Saya pernah diprotes itu. Ya, di masjid ini. Mana ini? PLN Gresik, PJB Gresik. Ya, pakai itu. Ustadz ndak ada mukaddimah lain tak Ustadz katanya. Kok setiap hari itu setiap khutbah itu kok kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Jadi rupanya dengarkan kalimat kullu bid'atin dolala ini ya telinganya panas ya. Itu. Loh kenapa, Pak? Soalnya di sini majemuk Ustadz. Oh iya saya tahu masyarakat Indonesia ini masyarakat apa? Majemuk, ya bineka kan begitu ya. Itu gitu. Majemuk masyarakat Indonesia ini. Saya paham itu. Terus Ustadz di sini banyak hijaunya, hijau, kuning mesti ono di sini kayak gitu kan. Ya, itu. Bahkan ada Habibnya katanya gitu. Ya, itu. Akhirnya apa? Khutbah saya yang sudah saya susun itu berubah materi. Dintekno sisa naik baba mari ngono gak digawe gak masalah. Kalau saya gitu. Jadi bahas materi ini khutbahnya Rasul, ini riwayatnya ini hadisnya ini. Saya gitu kan nama saya. Ya. Ada ndak mukaddimah yang lebih baik dari mukaddimahnya Rasul ini ada ndak? Saya kepingin tahu. Ya. Kalau ada para a'imah, para imam, kalau ada para ulama yakni bermukaddimah lain jika dibandingkan dengan mukaddimahnya Rasul ini lebih baik mana kira-kira? Apalagi di zaman yang penuh dengan bid'ah ini. Ya gitu kan sama saya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih tetap ya walaupun setahun pisah. Ya, itu ngaji rutinnya wis gak digawe maneh gak apa-apa. Ya, itu gitu. Enggak masalah. Minta dalil, minta kitab tak bawakan sama saya tak tunjukkan. Ya sampai hukum-hukumnya itu tak tunjukkan semua sama saya. Ya enggak bisa ngomong ya memang itu. Malah di sini di daerah sana di mana di Timur Tengah itu khotib-khotib jarang pakai ini. Ya mungkin situasinya juga sama. Di sana banyak bid'ah juga. Ya, itu demikian. Sehingga khotib mau pakai mukaddimah ini ya kesannya terlalu apa? Ya terlalu keras, terlalu macam-macam sudah ya. Ini ada yang bilang ini mukaddimah Wahabi. Ya, repot kalau sudah begitu repot. Rasulullah ini ya. Demikian. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Kemudian kesalahan khotib yang berikutnya diantaranya mubalaghatuhum fil isra fil khutbatis tsaniyah hatta ka'annal khutbatas tsaniyata laisa fiha illa du'a. Ya. Jadi amat sangat apa? Cepatnya ketika khutbah kedua. Sampai terkesan seolah-olah khutbah kedua itu hanya untuk doa saja. Ya, nggak ada penjelasan ceramah itu nggak ada. Ya khutbah kedua itu doa toh. Ini kesalahan ini. Rasulullah itu di khutbah kedua masih ceramah, masih menjelaskan. Ya, itu demikian. Jadi ketika sudah masuk khutbah kedua, ya itu langsung doa. Ya, itu demikian. Ini tidak benar ini. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap menyampaikan, meringkas, menjelaskan. Ya, khutbah yang pertama. Itu demikian. Jadi masih ada penjelasannya. Kemudian di antaranya kesalahan yang berikutnya
oleh para khatib ya di mimbar Jumat, yakni takalluf wa tanattu wassaja' al muta'ammid fi alfad asna'a ilqa'il khutbah. Jadi ketika berkhutbah itu, menyampaikan khutbah itu isi khutbahnya didalam-dalamkan, perkara yang tidak dalam didalam-dalamkan. Ya supaya orang apa? Terbelalak itu gitu. Padahal tidak begitu. Ya, ini. Jadi memaksakan apa di dalam penyampaian materi ini, ya itu, atau menggampangkan, ya. Jadi ada yang mendalam-dalamkan, ada yang menggampangkan. Ini tidak boleh. Jadi kalau nyampaikan materi ya sesuai dengan apa yang diajarkan, apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu demikian. Kemudian yang berikutnya adalah qata'a ba'dul khutbah al-khutbah liya'muru man dakhala bitarki tahiyatil masjid. Ya. Ini. Sebagian khutib itu ada yang memotong khutbahnya. Jadi ketika dia khutbah itu ada orang masuk. Khutbahnya dia hentikan karena apa? Ada orang baru datang itu apa? Sholat tahiyatul masjid, berhenti, duduk dengarkan. Dia alasannya apa? Orang berkata cek itu Jumatannya sia-sia. Ya. Kemudian apa lagi? Dulinan jenggot itu sia-sia. Apalagi dulinan pasir, di zaman Rasulullah kan pasir lah. Ada imam khutbah, khotib khutbah, dia mainan, itu Jumatannya sia-sia. Ya, dengan alasan itu makanya tahiyatul masjid apa? Tidak diperbolehkan. Tahiyatul masjidnya kapan? Ketika imam duduk di antara apa? Dua khutbah tadi, itu orang itu disuruh sholat sunnah tahiyatul masjid, itu demikian. Ini jelas-jelas menyalahi sunnah sudah. Ya, Rasulullah waktu khutbah ada sahabat itu masuk, langsung duduk. Maka Rasul katakan kum fasalli, berdirilah, sholatlah kamu. Itu demikian. Nah, ini jelas-jelas menselisih sunnah. Ini tidak benar yang demikian ini. Ya, itu. Ya, itu di sana. Tidak tahu di sini. Ya, ada tidak? Ada demikian. Kemudian di antara kesalahan khotib, ya, adalah mengangkat kedua tangannya di dalam doa ketika khutbah. Ini menselisihi sunnah. Sunnahnya ya apa? Ya, itu. Jadi memberikan isyarat bisa baba dengan jari telunjuk. Bisa gini, ya bisa gini, itu gitu. Ya, jadi memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Itu demikian. Bukan apa? Bukan kalau ini umum. Ya, kesalahan umum itu. Jadi kalau doa ngangkat kedua tangan. Padahal nasnya, dalilnya itu khotib itu apa? Kalau doa isyarat dengan jari telunjuk. Ya, itu demikian. Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah melaksanakan sholat Jumat di masjid-masjid kecil. Ya, ini. Jadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat itu di masjid jame, ya itu. Lu ternyata apa? Tambah pesat. Sehingga tidak di masjid jame, di masjid-masjid besar yang lainnya, bukan masjid kecil, ya. Kalau di sini musola,
Enggak, ya, itu enggak boleh, ya. Ini. Jadi masjid itu yang pertama tanahnya tanah wakaf. Bukan tanah perusahaan. Ya. Kan ada sekarang ini sholat Jumat di perusahaan. Ya. Nah, itu demikian. Itu tanahnya tanah apa ini? Tanahnya pabrik. Sedangkan masjid itu tanahnya tanah mana dalilnya? Wa annal masajida lillah. Masjid itu punyaan bukan punyaan daoke, bukan. Ya. Engko nek pabrike bangkrut didol sak masjid. Ono masjid didol. Ya, itu demikian, enggak ada. Masjid itu punya Allah. Ya. Punya kantor instansi. Enggak bisa. Ya, itu demikian. Kemudian ada imam rawatibnya. Ada muadzinnya. Ya, di situ digunakan sholat Jumat. Ya, itu demikian. Jadi apa? Tidak di masjid-masjid yang kecil lah, itu enggak. Ya, masjid-masjid yang besar, ya, yang tanahnya tanah wakaf, itu demikian. Kemudian apa? Tanah-tanah wakaf termasuk apa? Termasuk bangunannya. Jadi bangunannya itu punya masjid. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau ada masjid atasnya itu digunakan sekolahan, itu masjid tanpa atap. Karena atapnya itu punyanya sekolah. Kalau masjidnya di atas bawahnya sekolahan, itu masjid tanpa lantai. Ya. Atas bawah ini masjid semuanya. Ya, itu. Yang lebih parah lagi bahwa masjid atasnya gedung bertemu. Kalau ada walimahan dhuwur itu. Ya, masjid mana ini? Surabaya itu yang besar itu. Ya. Lah itu begitu. Jadi nisor sholat jamaah dukur itu kadang-kadang nyetel musik. Lah kalau itu uangnya masjid ya ndak boleh itu. Ya, untuk masjid semuanya. Ya, itu demikian. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, ini. Kemudian ini yang banyak juga di tempat kita. Ya. Jadi setelah sholat Jumat dia sholat duhur lagi. Ya. Kenapa kok sholat duhur lagi? Ya, Jumat dengan duhur beda. Ya, Jumat tidak bisa menggugurkan kewajiban itu menurut mereka. Ya, padahal tidak demikian. Ya, Jumat itu apa penggantinya duhur. Kalau sudah sholat Jumat tidak perlu sholat duhur. Itu demikian. Ya, ini. Kalau tidak sholat Jumat berarti apa? Sholat duhur. Kalau pas hari raya berbarengan dengan hari Jumat, ya, maka Jumatannya apa? Sunnah. Kalau tidak sholat Jumat, ya, apakah tidak sholat duhur? Jawabnya apa? Ini.
Di sini ulama ada dua pendapat. Ya, itu demikian. Sebagian lihat dohirnya hadis itu Rasul nggak sholat sampai asar. Itu dohirnya. Ya, itu demikian. Tapi sebagian ulama mengatakan karena Jumat itu pengganti duhur, maka kalau tidak sholat Jumat sholat itu demikian. Ya, ini wallahu taala a'lam. Jadi intinya yakni sholat Jumat itu pengganti duhur, nggak ada. Yakni orang itu setelah sholat Jumat sholat duhur atau dalil untuk sholat duhur setelah sholat Jumat itu tidak ada. Rasul tidak pernah contohkan. Sahabat tidak pernah lakukan. Tabi'in tidak pernah lakukan. Itu demikian. Ya. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Kemudian ada keyakinan khurafat di sana itu juga. Ya, tidak hanya di sini, di sana juga ada banyak khurafat juga. Ya, di antaranya qiyamul ba'di ala babil masjid yaumul jum'ah yahmilu tiflan yaqidu baina ibhami rijlaihi bi khaitin summa yatlubu qat'ahu aw khilla aqdahu man min awali kharijin minal masjid. Ya. Jadi ada orang membawa anak kecil ketika Jumatan itu. Kenapa? Anak kecilnya itu gak cepet-cepet melaku. Ya. Wes setahun durung melaku, misalkan aja begitu ya. Ya. Dia bawa anaknya waktu Jumatan itu. Kemudian jempolannya itu, kaki duanya itu dicancang sama benang. Ya. Maka orang yang keluar pertama kali dari masjid diminta untuk memutus benang itu atau melepas benang itu. Kalau sudah dilepas benang itu, ya, maka anak ini nanti 2 minggu lagi sudah bisa jalan. Ya, itu demikian. Jadi khurafat itu juga ada. Di sana juga ada. Lalu itu demikian, ya. Ini banyak ya yang demikian itu. Ya, buktinya apa? Ya, sekarang ini kita lihat lagi rame masalah nasab. Ya, itu. Dari mereka orang-orang Ba'alwi itu dari Yaman ya ke sini. Dengan membawa keyakinan yang bermacam-macam. Ya, terutama tentang apa? Tentang karomah. Ini yang terjadi kita. Karomah ini kan apa? Masalah ghaib. Harus dengan dalil. Ini ada wali yang bisa mi'raj 70 kali sehari. Percaya sampai. Ya, itu demikian. Itu diyakini. Ya. Padahal ada orang yang mi'raj selain Rasulullah. Ya. Itu kufur. Apalagi sampai 70 kali. Terus orang yang meninggal. Ya, karena ini wali, begitu di kuburannya itu dianuk untuk ditempati jenazah lain itu ternyata apa? Orangnya itu sedang duduk di kuburan sambil baca Al-Qur'an. Ya. Percaya enggak sampai? Loh. Ya, alam barzakh ini orang sudah meninggal itu sudah terputus semuanya. Sudah enggak kena beban syariat lagi. Enggak ada perintah zikir. Ya, apalagi baca Al-Qur'an. Enggak ada perintah sholat. Ada enggak di alam kubur sholat?
Tapi mereka ceritakan wali-wali itu di dalam kuburan sholat, di dalam kuburan. Nah ini ya khurafatnya. Apalagi di negerinya sana tanahnya itu mengandung berkah semuanya. Sehingga kalau ke sana itu apa? Orang gulung-gulung di tanahnya. Itu gitu. Pulang dapat berkah. Loh ini ya. Jadi di sana itu banyak sekali. Kalau kita buka kitab-kitab mereka ternyata memang penuh khurafat. Ya. Itu demikian. Ya. Jadi terlepas kita membahas nasab itu turunannya Rasul apa enggak, yang jelas itu menselisihi sunnah Rasul. Ya. Itu. Walaupun cucu Rasul kalau menselisih sunnah Rasul tetap enggak diikuti. Ya, memang kita ini disuruh menghormati ahlul bait. Mereka punya kelebihan-kelebihan selama mereka di atas sunnah. Lah kalau di atas kebid'ahan, menselisih sunnah, khurafat, macam-macam yang kayak gitu, ya, apalagi akhlaknya ndak karu-karuan sudah. Ya. Ini berkenaan dengan kita, dengan umat Islam yang ada di negeri kita. Itu cermin. Ya, itu demikian. Buktinya mana? Bacaan yang dibaca sehari-hari itu. Coba ya, bacaan burda. Dari mana? Tahu sampean burda? Ya. Amin tadzakuri jironim bidisalami mazastadam anjaro mim muklatim bidami. Ya. Ya akrama khalqima liman aludu bihi siwaka indahulul. Ya. Ya akrama khalqima. Wahai zat yang wahai makhluk yang paling mulia. Liman. Kepada siapa? Aludu bihi, aku berlindung. Siwaka, kecuali hanya kepada engkau. Engkau ini siapa? Rasulullah. Berlindung ini kepada Allah atau kepada Rasul? Kepada ada ndak a'udzu bi Rasulillah? Kan a'udzu ini ndak. Dari mana ini? Ya dari sana. Ya, terbawa ke sini. Ya, dan itu masih banyak sekali. Ya, ada masalah, sudahlah, macam-macam istighosa dan lain sebagainya ya, yang menselisihi sunnah itu dari sana, itu permasalahannya. Ya, itu demikian. Jadi kita tidak mempermasalahkan soal nasabnya, apakah mereka itu ada masih cucunya, masih turunannya apa enggak. Yang penting itu sesuai enggak dengan sunnah. Lah itu. Sesuai enggak dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis minum air putih enggak habis ini diludahi. Cu barokah. Mau sampean? Nah, kalau mau tak praktek. Loh iya itu. Ya. Itu tahun 86 saya di Bangil sana begitu. Ada Muhammad bin Alwi Al-Maliki datang ke pondok saya. Ya, itu dikasih air segelas itu langsung cu itu. Wah, diserbu royoan barokah itu gitu. Nah, saya diajak, rahmat barokah. Barokatul birkah lah gitu. Barokahnya peceren lah gitu. Nah, itu ente Wahabi rahmat ya. Kalimat Wahabi itu 86 sudah. Loh iya, di tengah-tengah mereka itu kalau orang gak gelem ngono itu Wahabi. Nah, itu memang mereka yang niupkan itu mereka. Yang mengajak anti Wahabi itu mereka. Loh itu begitu. Karena kita konsis di atas sunnah, di atas ajaran Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah ini ya, supaya apa? Masyarakat itu lari, orang awam itu lari. Ya, Wahabi itu gampang mengkafirkan, Wahabi gampang membid'ahkan, Wahabi itu macam-macam sudah. Ya. Nah, ini. Itu
ada sejak dulu, ya, ada demikian. Ya barangkali sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, monggo dalam bab ini atau yang lainnya silakan, monggo kalau ada pertanyaan. Monggo. Iya. 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 Jadi inti dari peringatan itu jangan pegang jenggotmu itu, ini kan memalingkan. Ya. Kemudian mainan pasir, memasal hasol fakot lago. Sopone wong sing jemok pasir, ya. Moko teman-teman sia-sia lago. Ya, itu gitu. Jadi dulinan jenggot terus, nah itu gitu. Ini tidak boleh, ya, itu. Lah kalau mencatat, ya, maka jawabannya kembalikan aja kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat tidak pernah lakukan, ya sudah jangan dilakukan. Kalau kepingin nyatetnya apa? Sekarang teknologi canggih gampang. Iki setel cetek DKN Imam durung munggah. Ya, sudah ngerekam itu wis gatik nulis-nulis. Karena apa? Nanti nulis itu leren DKI, leren nado nengko ono keliru neng jupuk busek di busek. Lalu itu begitu. Ya, jadi carilah jalan yang ndak nabrak syar'i. Kalau memang mau ya direkam aja sudah. Ya. Nah, jadi khotib belum naik mimbar, TKI rekamannya. Nah, itu gitu. Jadi wallahu taala a'lam. Ada yang lain, monggo. Monggo. Kalau darurat ndak apa-apa. Ya. Laisa muharramun ma'ad daruri. Nah, itu dalam kaidah fikih as-Sa'di itu, ya, itu gitu. Jadi kalau daruri ndak apa-apa, nggak haram, ya. Darurat. Itu gitu. Darurat kok terus. Ya, itu darurat selama belum ada yang lain. Ya, saya pernah itu di mana ini? Ya Allah, di perumahan besar Citraland. Itu ada apa ini? Ya, pertokoan itu ngadakan Jumatan sendiri. Ya, itu. Kebetulan teman-teman kita panitianya. Yang diundang ya kita, alhamdulillah. Tanya, ya apa Ustadz, oleh ndak ini? Nek darurat itu. Kesana jauh kok nanti telah. Soalnya apa? Di perumahan itu, ya, ndak ada masjid, jauh masjid itu gitu. Kalau ke masjid lain ndak bisa. Gitu. Akhirnya alhamdulillah dibangun masjid. Akhirnya bubar sudah. Ya alhamdulillah. Ya walaupun akhirnya kumpul sama selain kita, ya, tapi tetap jadi ada di masjid. Ya ada kita ada, tapi selain kita juga ada itu karena di masjid sudah bentuknya masjid, ya. Ada demikian. Allah taala alam. Jadi sifatnya itu daruri, ya. Itu. Jadi kalau hari libur ya ndak mungkin, ya. Sholat di perusahaan kan itu masjid itu karena hari soalnya masjid perusahaan. Ya, itu demikian. Jadi wallahu taala alam. Ada yang lain? Monggo. Monggo. Iya itu. Iya. 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 Iya, daruri. Iya, boleh. Monggo.
Ya, monggo. Iya, iya, iya. Jadi dengan disunah, ndak disunah itu kalau sahnya sah. Cuma pahalanya ndak seperti disunah. Kalau disunah 100, kalau di sini 50. Ya, banyak yang kurang, banyak ditambah, tambahi itu gitu. Walaupun kita nggak ikut kan begitu ya. Itu apalagi ada doa-doanya yang syirik. Ya. Ya baca sholawat-sholawat yang ada kesyirikan. Banyak itu, ya. Itu. Ya, jadi apa? Dimasukkan di dalam doanya itu. Ya maka ya kita ndak kalau sudah tahu gitu ndak ngamini, sing repot gak ngerti kan. Ya, itu. Ada itu, ya. Itu. Jadi sholawat itu ada berapa aja? Kalau redaksinya dari Rasul kan ada 6 cuma. Karena sahabat tanya, "Kaifa nusolli alaika ya Rasulullah?" Bagaimana kita bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Kemudian Rasul ajarkan lafadznya sholawat itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada 6 bentuk lafadz sholawat ini. Dikenal dengan sholawat Ibrahimi. Nah sekarang ini sholawat itu ada 60 lebih. Ada tafrijiyah, ada nariyah, ada sholawat fatih, macam-macam sudah, ya itu. Lah isinya ya opo, ya besok aja dibahas, kan gitu ya. Itu begitu, ya dan itu, ya itu banyak sekali, ya. Karena mereka syair-syair yang mereka baca itu dia tidak tahu karena berbahasa Arab. Iki syirik, iki bid'ah atau tidak tahu. Ya. Ya aktabu ya anjab antum ya ulil albab. Ta'alau wansurulillah. Ta'alau wansurulillah. Ta'alau wansurulillah. Sa'alnakum sa'alnakum. Wali zulfa rojaunakum. Wa fi amrin qasadnakum bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah ya aktabu ya anjab antum ya ulil albab wahai wali kutub wahai orang cerdik cendekiawan ya ta'ala wansurillah mari kita tolong Allah sa'alnakum kami minta pada kalian loh bukan sa'alnaka kalau Allah itu kan cuma satu domirnya domir mufrad tunggal. Ini enggak kum. Sa'alnakum. Kami minta pada kalian. Ya. Wa fi amrin qasodnakum. Ya. Walizul farojaunakum. Untuk mendekatkan diri kami. Minta pada kalian. Untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami minta pada kalian. Jadi sebagai perantara. Ya, wa fi amrin qasadnakum untuk satu perkara tujuan kami minta pada kalian. Kepada siapa? Bi ahlil badri ya Allah kepada pahlawan perang Badar sahabat yang meninggal itu. Mereka punya dalil. Dalilnya di dalam surat Ali Imran Al-Baqarah. Jadi wala takhsabannalladzina qutilu fisabilillah amwat bal ahyaun. Jangan kalian sangka orang yang mati di jalan itu mati. Bahkan sebaliknya dia hidup. Makanya dimintai. Ya, jadi orang-orang makanya mereka itu minta ke kuburan itu dalilnya itu. Ya, padahal ayat itu ada lanjutannya. Cuma dia potong, tidak dilanjutkan. Ya, inda rabbihim yurzakum. Ya, mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Mereka itu diberi rezeki, bukan ngasih rezeki. Maknanya apa? Orang mati itu didoakan, bukan diminta. Loh itu. Ini subhatnya itu orang mati diminta. Makanya sekarang laris wisata religi.
Ya. Nah, terus ono gegeran nasab, makam palsu akeh sing dibong. Apa kok malsuno makam itu? Makam soalnya kena jadi bisnis. Lo iya kalah bikin perusahaan air minum sama bisnis makam masih banyak makam itu setorannya 5 karung duit. Titik lo iya. Ya. Nah, itu. Jadi iki makam situ, makam itu begitu. Ya. Kenapa kok dijadikan bisnis? Karena umumnya orang kita ini dikasih doktrin, nek kon ono perkara, nek kon sumpek njaluka nang ngene wong. Apalagi itu Habib. Makanya diperbanyak itu. Ternyata wah. Dan saya ngalami sendiri itu. Saya waktu tinggal di perumahan AL di Terosobo itu Samudra Asri. Saya pindah sana, ada makamnya. Jadi dicor itu ya, kemudian ada maesannya itu dikasih kain putih. Terus dikasih apa? Rumah-rumahan apa namanya itu, cungkup atau apa itu, rumah-rumahan. Jadi cor-coran juga. Ya, itu gitu. Nah, saya waktu sholat, nah takmirnya saya kan ngajar di 7 kesatuan saya itu waktu itu. Ya kenal semua takmir-takmirnya ini. Lho Pak, iki masjid kono kuburannya Pak, gak usah sholat sampean. Sampean pindah. Gak wani Ustad iki ngene wong nganu kok ngamuk wong lha sampean iki angkatan laut kok gak wani. Ya diproses Pak ke pimpinan, ke komandan. ACC ndak diupayakan. Ternyata apa? Di ACC sama. Nah, komandannya bilang, iya jari guruku ya gak oleh ngono. Ternyata dia juga ngaji. Ternyata komandannya orang ngaji juga. Ya, ngerti komandannya. Itu. Ya, angkatan laut itu banyak yang ngaji. Jadi tahu mereka. Iya nggak oleh itu. Urus ke kelurahan. Diurus kelurahan. Ternyata apa? Ketemu yang punya tanah. Ya. Ditanya, Pak, niku makame keluarga sampean ta? Senes, niku senes kuburan asline petilasan. Semerap petilasan. Tilas niku napa sih? Capete. Mbok petilasane genderuwo ta. Nah, karena dibeli angkatan laut, dijadikan perumahan khawatir digusur, akhirnya dijadikan makam. Nek wis ketok makam omane dikeramatno, gak wani ngusur sudah. Wong anggota sendiri kalau orang baru nempati rumah baru itu mesti datang ke makam itu bawa kembang, bawa apa, telur, taruh situ. Enggak dikei dupo ta, dikei menyan ta. Lho itu begitu, ya. Nah, itu demikian. Dikei apa? Kan 2 ya, 2 makam ini batu nisannya itu 4. Masing-masing itu dikasih kain putih. Nah, terus rumah-rumahnya dikasih selambu. Jadi kesannya angker tuh. Itu. Nah, setelah tahu itu, ikut duduk makam, sepakat dibawa. Nah, akhirnya seluruh anggota disuruh keluar, ya penghuni, ya kemudian ada provos, ya mau dibongkar. Mau bongkar juga bingung, ki ya opo iki jadine. Jadi engko nek ono sing kesurupan ya. Kari bongkar tok iki ya gak wani ya. Ustaz ae celuken. Ustaz mohon petunjuk Ustaz ya apa ini? Ini dibongkar ya. Loh itu bukan kuburan, Pak. Itu enggak perlu dibongkar, wis dicabuti, dibodemi selesai. Tolong ya, Ustaz dampingi jangan khawatir ono sing kesuruh. Akhirnya tak kasih contoh sampai tak ambil bodem. Sampai sebelum melaksanakan ini seluruhnya yang terkait ya, baik tukang-tukangnya itu sampai baca Bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billah. Insyaallah ndak bakal kesurupan, ndak bakal. Nah, itu. Tak mulai sama saya tak bodem. Wah, itu. Ya tak cabuti dulu apa maesanya sudah bodem.
tinggal yang lainnya ngerubukan itu karena dicor semua. Ya, dirubuhkan sama tukang-tukangnya itu dirubuhkan semua, dipaving sudah jadi tempat parkir sepeda hilang. Nah, ternyata ya begitu itu makam itu untuk bisnis. Kenapa? Keyakinan yang keliru di situ itu. Ya, ini umum masyarakat kita. Ya, sampun nopo tambah malih monggo silakan kalau ada yang ya, kalau ndak ada kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.